Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 95, Putri Kecil, kirim pedangnya. Lonceng, 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 lonceng yang renyah dan merdu berbunyi terus-menerus. Ketika Yun Hao tiba di alun-alun titik kontak Akademi Bela Diri King Feng, ratusan pria dan wanita muda telah berkumpul di sini. Sekilas tersapu, alam Huahai adalah mayoritas, terhitung 70%, lebih dari 2% adalah alam roh pengumpulan, dan sebagian kecil, fluktuasi vitalitas pada tubuh tidak jelas, seharusnya seorang biksu yang mengambil rute alkimia, pemurnian, atau formasi. Orang-orang ini, dari seluruh kabupaten Beihan, memenuhi syarat untuk mendaftar untuk penilaian, yang sebenarnya setara dengan penyaringan, tetapi jumlahnya masih terlalu sedikit. Adapun alasannya, Yun Hao tahu bahwa di daerah Kabupaten Beihan ini, Akademi Bela Diri Changxing tidak dapat menahan Akademi Bela Diri King Feng sama sekali, dan sebagian besar orang tidak ragu untuk berinvestasi di Akademi Bela Diri Changxing. Faktanya, lingkungan keseluruhan seluruh dinasti King Feng serupa. Bahkan jika Akademi Bela Diri King Feng adalah Akademi Bela Diri resmi yang didirikan oleh keluarga kerajaan, itu Akademi Bela Diri Changxing lebih menjanjikan. Alun-alun itu tidak terlalu terbuka, dan ratusan pria dan wanita muda, hampir semuanya berkelompok, masing-masing membentuk lingkaran kecil yang jelas. Yun Hao dengan santai menemukan ruang terbuka dan menunggu dengan tenang. Di sampingnya, seorang anak laki-laki berkulit gelap mengenakan pakaian linen kasar yang diikat dengan tali jerami duduk sendirian di tanah, memegang sepotong kayu di tangan kirinya dan pisau ukir di tangan kanannya. Pakaian orang ini tidak pada tempatnya dengan lingkungan di lapangan. Dengan penglihatan Yun Hao, setelah melihat sedikit lagi, dia melihat rahasia orang ini. Alam kultivasi orang ini tidak luar biasa, tetapi itu hanya transformasi 6 kali lipat dari alam laut. Tapi, tubuh fisiknya mengandung kekuatan ledakan, dan begitu pecah, 2 atau 3 seniman bela diri Gathering Spirit Realm biasa pasti tidak akan menjadi lawannya. Hanya saja fisiknya biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa, vitalitas di tubuhnya lamban, dan dia jelas mengolah latihan tingkat rendah. Bahkan dengan kekuatan ledakan itu, Yun Hao 100% yakin, orang ini tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Ada kemungkinan besar bahwa secara kebetulan beberapa harta alam khusus diambil untuk menjadi seperti sekarang. Adapun ukiran, dia jelas ingin mengontrol kekuatan tubuhnya dengan lebih baik, dan pisau ukiran di tangannya, setiap kali dia jatuh di atas ukiran kayu, dia berhati-hati untuk mengendalikan setiap kekuatan sebanyak mungkin. Mungkin dia merasakan tatapan Yun Hao. Pemuda itu menghentikan ukiran di tangannya dan menatap Yun Hao. Dengan wajah gelap, mengungkapkan kejujuran, dia menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya, dan ada cahaya yang sangat sederhana di mata itu. "Halo, pria." Itu berinisiatif untuk menyapa. Yun Hao mengangguk dan menjawab, "Halo." Wajah pria itu sedikit sempit, seolah-olah dia tidak pandai berurusan dengan orang, dan setelah berpikir sejenak, dia menahan beberapa kata, "Nama saya. Namaku Si Feng, bagaimana denganmu?" Yun Hao. Si Feng tidak tahu harus berkata apa lagi. Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, "Hal-hal yang kamu ukir sangat bagus." Si Feng akhirnya mengurangi banyak rasa malu yang disebabkan oleh ketidakkramahannya, dan kemudian mengangguk berat, menatap langit biru, dan berkata dengan nada bangga, "Ayah berkata bahwa aku harus menjadi pemahat terbaik di desa." Saat itulah itu terjadi. Sebuah ejekan terdengar. "Itu saja, lumayan, itu hanya sepotong kayu yang rusak. Hahaha, kayu busuk tidak bisa diukir. Pernahkah kamu mendengar tentang ini? Tidak peduli seberapa bagus ukirannya, apa gunanya? Sangat bodoh bagi seorang kultivator yang bermartabat untuk menaruh pikirannya pada hal semacam ini." Si Feng, yang diejek dan diejek, tersipu, tangannya dengan erat menggenggam ukiran kayu dan pisau ukiran, dia memandangi orang-orang yang mengejeknya, tetapi tidak berdebat dengan mereka. Yun Hao tidak mengatakan apa-apa tentang adegan ini. Ini hanya pertemuan di dalam air. Si Feng terdiam, dan kemudian terus berkonsentrasi untuk mengukir kayu di tangannya. Sesaat lagi berlalu, seorang lelaki tua, bersama dengan seorang gadis muda, datang ke pintu titik kontak Akademi Bela Diri Si Feng. Wajah lelaki tua
Itu layu, ekspresinya serius, dan dia tampak waspada setiap saat. Gadis itu mengenakan kuncir kuda panjang, wajah telur angsa, fitur wajah halus, dan mata cerdas seterang 2 bintang. Dia adalah tipe mungil, tetapi gaun kuning pucat dengan sempurna menonjolkan sosoknya yang bergelombang. Lin tua, jangan terlalu gugup, ini sudah menjadi wilayah Akademi Bela Diri King Feng, dan tidak akan ada bahaya. Kata gadis itu. Orang tua itu tanpa ekspresi, putri, sudah cukup lama untuk keluar kali ini, dan kita harus kembali juga. Gadis itu menyeringai dan berkata, tidak, aku tidak akan kembali, ini adalah wilayah rumah Markis Shenyong, dan dikatakan di luar bahwa di Kabupaten Beihan, dekrit kekaisaran tidak sebaik sepatah kata dari keluarga Murong. Karena ini masalahnya, aku akan tinggal di sini. Ketika saya menemukan bukti niat Shenyong Markis Mansion untuk memberontak, saya akan kembali. Ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat serius, dan berkata, putri, jangan, gadis, Lin tua, saya telah mengambil keputusan, Anda tidak perlu membujuk saya, ayah saya memiliki cukup banyak masalah, saya hanya ingin membantu ayah saya berbagi beberapa. Saya sudah menyapa Akademi Bela Diri King Feng, saya akan berpartisipasi dalam penilaian mereka, dan kemudian memasuki Akademi Bela Diri King Feng sebagai hal yang biasa. Saya sudah membuat rencana, jadi saya akan mulai dengan penilaian ini, pertama-tama pilih beberapa jenius untuk memenangkan hati mereka, dan kemudian masuk ke Akademi Seni Bela Diri King Feng untuk menarik lebih banyak jenius. Karena tidak baik untuk memeriksa rumah Markis Shenyong dari sisi baiknya, maka saya akan memeriksanya dengan cara saya sendiri. Katakanlah, gadis itu langsung pergi ke titik kontak Akademi Seni Bela Diri Seifu dan datang ke alun-alun tempat semua orang berkumpul. Dengan penampilannya, ada keributan di kerumunan. Semua mata di lapangan berkumpul padanya. Ini adalah tipe wanita yang jelas tidak terlalu cantik, tetapi orang tidak akan pernah melupakannya sekilas. Vitalitas muda dan temperamennya yang mulia dan elegan benar-benar istimewa. Menarik banyak perhatian, gadis itu sangat tenang dan alami. Dia berjalan ke tengah lapangan, menunjukkan senyum manis, dan 2 pusaran pir kecil muncul di kedua sisi pipinya yang cerah dan halus. Halo semuanya, nama saya Chu Xinyu, saya dapat berpartisipasi dalam penilaian Akademi Bela Diri King Feng dengan semua orang. Ini takdir, kita akan berlatih dan tinggal bersama di Akademi Bela Diri King Feng di masa depan, saya harap Anda dapat mengurusnya. Saat dia berbicara, Chu Xinyu mengangkat tangannya dan melambai, dan pedang panjang terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Ini adalah pedang dari tingkat yang lebih rendah dari peringkat Suan, jika ada yang bisa memegang pedang ini, maka aku akan memberikan pedang ini kepada siapa. Begitu ucapan ini keluar, sebagian besar orang di antara penonton memiliki mata panas dan darah panas. Bahkan jika Anda bukan biksu kendo, Anda tergoda. Suanji kelas bawah, bahkan untuk anak-anak dari keluarga besar kota kabupaten, itu juga merupakan harta yang sangat berharga. Anda harus tahu bahwa hadiah Akademi Bela Diri King Feng untuk tempat pertama dalam penilaian kali ini hanyalah pedang dari kelas bawah dari peringkat Suan. Mata berapi-api semua orang menatap langsung ke pedang itu. Tiba-tiba, pedang itu melesat dengan keras, dan kemudian berhenti di depan Yun Hao. Bab 96, tidak ada dari Anda. Chu Xinyu mengeluarkan pedang dari tingkat yang lebih rendah dari peringkat Suan, ingin menggunakannya untuk memilih beberapa jenius. Tetapi begitu pedang dikeluarkan, dia berinisiatif untuk terbang di depan Yun Hao. Adegan ini mungkin bukan apa-apa di mata orang lain, mereka berpikir bahwa mungkin Chu Xinyu yang ingin Yun Hao mencobanya terlebih dahulu. Tapi di hati Chu Xinyu, dia paling tahu apa yang sedang terjadi. Pedangnya ini, pada saat itu barusan, benar-benar di luar kendalinya, dan dengan cara yang dia tidak sabar. Dia berinisiatif untuk terbang di depan pemuda ini. Bilahnya sedikit bergetar, memancarkan dengungan yang tajam, seolah-olah menjilat. Chu Xinyu terkejut, itu adalah hadiah dari ayahnya, Kaisar, ketika dia telah mencapai sedikit dalam kendo. Meskipun itu hanya kelas tingkat rendah, tapi spiritualitas pedang ini sama sekali tidak lebih lemah dari beberapa pedang kelas menengah. Selain itu, roh pedang-pedang ini cukup sulit diatur dan sulit dijinakkan, dan dia hanya mampu mengendalikan pedang ini dengan bantuan beberapa orang kuat. Sekarang, roh pedang dari pedang ini. Tapi Anda menjilat remaja ini?
Chu Xinyu menatap pemuda itu dengan hati-hati. Baru kemudian dia menyadari bahwa pemuda di depannya benar-benar berbeda dari yang lain yang hadir. Yang lain menatap pedang atau menatapnya, tetapi pemuda ini, sepertinya aku tidak peduli selama ini. Ini jelas tidak berpura-pura, ini semacam ketidakpedulian yang tampaknya berasal dari tulang. Dan, jika diperiksa lebih dekat, semakin pria ini melihat, semakin dia melihatnya, semakin baik penampilannya. Aku tidak tahu harus memanggil apa anak ini. Chu Xinyu menekan keterkejutan di hatinya, berjalan di depan Yun Hao, dan bertanya. Yun Hao tidak perlu menjawab, dan seseorang segera membantu memperkenalkannya. Nona Xinyu, saya kenal orang ini, dia berasal dari keluarga Yun di kota kabupaten, dan namanya Yun Hao. Chu Xinyu berkata dengan suara manis, ternyata itu Yun Hao Gonsi. Yun Gonsi mungkin juga mencobanya dan melihat apakah dia bisa mengendalikan pedang ini. Pada saat ini, Chu Xinyu sudah sangat bahagia di dalam hatinya. Dia hanya ingin menggunakan metode ini untuk mencobanya, untuk melihat apakah dia bisa berteman dengan beberapa jenius terlebih dahulu, dan kemudian menarik para jenius ini untuk diam-diam menyelidiki rumah Markis Shenyong di Akademi Bela Diri King Feng. Tanpa diduga, rencana ini baru saja dimulai, dan sudah berpengaruh. Yun Hao melirik pedang yang melayang di depannya. Dia secara alami dapat melihat bahwa pedang ini sangat bagus dalam hal bahan yang digunakan untuk melemparkan pedang, formasi di tubuh pedang, dan roh pedang di dalamnya. Tapi, dia memiliki pedang Suxin. Bahkan jika pedang Suxin saat ini perlu diperbaiki sebelum dapat terus digunakan, dia tidak berniat mengganti pedang lagi. Terima kasih Nona Chu atas kebaikan Anda, tapi saya tidak perlu. Kata Yun Hao. Chu Xinyu, Nona Xinyu, karena seseorang malu, maka aku akan mencobanya. Di tengah kerumunan, seorang pria berpakaian mewah melangkah maju. Dia mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya, memperlihatkan aura kultivasinya, yang segera menyebabkan ledakan seruan. Sungguh nafas yang kuat, setidaknya ini adalah tingkat kelima dari alam pengumpulan roh. Dia kuat, itu normal, dia Liu dari keluarga Li. Liu, seorang jenius dari keluarga Li. Itu benar, Li Wen bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng 2 tahun lalu, dan hanya butuh 1 tahun untuk menjadi murid inti dari puncak segel kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng, adik laki-laki Li Wen. Liu, bahkan lebih baik dari Li Wen. Dia adalah Liu itu. Liu tampak bangga, dan tersenyum pada Chu Xinyu, jika Nona Xinyu tidak keberatan, saya akan mulai. Chu Xinyu mengangguk dan berkata, Li Gonsi bisa mulai. Liu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan ke pedang yang mengambang di depan Yun Hao. Dia melirik Yun Hao, ekspresinya acuh tak acuh, sangat menghina, dan berkata, minggir, jangan memanfaatkanku untuk mengambil pedang di sini. Di tengah kerumunan, ada bisikan lain. Kakak laki-laki Liu dan sepupu Yun Hao, Yun Ying, keduanya adalah murid inti dari puncak segel kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng, dan tampaknya keduanya memiliki dendam. Pantas saja sikap Liu terhadap Yun Hao sangat tidak baik. Heh, apa yang begitu sopan? Poin mana dari Yun Hao ini yang layak untuk kesopanan Liu? Penghinaan dalam ekspresi Liu menjadi lebih kuat, dan dia minum dengan dingin. Apakah kamu belum keluar? Chu Xinyu mengerutkan kening, dan segera berkata, niat awal saya mengeluarkan pedang ini adalah untuk tidak menimbulkan perselisihan. Saya harap Li Gonsi dapat menahan 1 atau 2. Liu memandang Chu Xinyu dan berkata, karena Nona Xinyu telah berkata demikian, saya secara alami akan memberikan wajah. Yang dia pedulikan bukanlah pedang ini, tapi Chu Xinyu, yang bisa mengeluarkan pedang yang begitu bagus sesuka hati. Kalau dipikir-pikir, latar belakang keluarga Chu Xinyu pasti luar biasa. Jika Anda bisa mendapatkan pedang Chu Xinyu, Anda bisa lebih dekat dengan Chu Xinyu. Liu melirik Yun Hao lagi. Kamu beruntung kali ini. Jika kamu tidak patuh lagi lain kali, aku akan membuatmu terlihat baik. Kamu tidak bisa memegang pedang ini. Yun Hao berkata dengan ringan. Liu mencibir, kamu juga memenuhi syarat untuk datang kepadaku. Kamu tidak tahu apa itu jenius. Kamu tidak tahu seberapa baik aku, jadi buka mata anjingmu dan tunjukkan padaku dengan jelas. Katakanlah, telapak tangan. Liu tiba-tiba menjulur keluar dan meraih pedang yang melayang di udara. Berdengung. Saat berikutnya, bilah pedang bergetar hebat. Sebelum telapak tangan Liu bisa menggenggam gagang pedang, ujung tajam dari pedang itu sendiri meledak. Ah!
Liu menjerit menyedihkan, telapak tangannya kabur dalam sekejap, dan rasa sakit yang parah membuatnya buru-buru mundur lebih dari 10 langkah. Posisi telapak tangan, rasa sakit di hati, membuat wajah Liu pucat, dan yang lebih penting, dia malu. Dia mencoba memegang pedang, tetapi dia bahkan tidak menyentuh pedangnya, tetapi dia terluka oleh pedang. Liu mendengus dingin dan melangkah menuju pedang lagi. Saat berikutnya, begitu tubuh pedang berputar, bilah pedang menembak langsung ke Liu. Liu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berhenti dan buru-buru berbalik ke samping. Bilahnya menyapu dahinya, kulit di dahinya retak, dan darah menggantung langsung di wajah Liu. Kaki Liu gemetar. Baru saja, ada perasaan bahwa saya berada di ambang hidup dan mati. Liu gagal mengambil pedang, dan semua orang terkejut. Itu hanya pedang. Ini sangat sulit. Liu tidak bisa melakukannya. Saya juga terluka, dan saya hampir mengalami kecelakaan. Mulut kecil Chu Xinyu terbuka sedikit, dan matanya yang cerdas membelalak, menatap Yun Hao. Roh pedang-pedang ini, meskipun sulit diatur, dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa roh pedang-pedang ini tidak begitu agresif. Memikirkan pedang ini lagi, begitu dia mengeluarkan pedang ini, dia berinisiatif untuk mendekati Yun Hao dan menjilat Yun Hao. Roh pedang menyerang Liu, kemungkinan terbesar adalah apa yang dikatakan Yun Hao barusan. Yun Hao berkata, Liu tidak bisa memegang pedang ini. Maka pedang ini tidak akan pernah dikendalikan oleh Liu. Dimungkinkan juga untuk Liu lah yang memprovokasi Yun Hao, dan pedang ini berinisiatif untuk menghela nafas untuk Yun Hao. Apapun alasannya, itu luar biasa. Yun Gonzi, menurutku pedang ini mungkin benar-benar memiliki nasib denganmu, kata Chu Xinyu. Liu, yang baru saja sangat menderita, segera minum dengan dingin. Nona Xinyu, saya tidak bisa melakukannya, bahkan jika 100 Yun Hao ditambahkan bersama. Karena identitas Liu relatif istimewa, dan saudaranya adalah murid inti dari Akademi Bela Diri King Feng, sisanya juga bergema. Nona Xinyu, dia jelas tidak berani, dan tidak masuk akal bagimu untuk membiarkannya mengambil pedang. Lihat kepengecutannya, beri dia 100 tantangan, dia tidak akan memiliki keberanian untuk memegang pedang. Jika kamu bahkan tidak berani mencoba, itu memalukan bagi seorang pria. Yun Hao mengabaikan ejekan ini, tetapi berkata, Nona Chu dapat menyingkirkan pedangnya, tidak ada orang yang hadir yang memenuhi syarat untuk memegang ini, sebuah pedang. Setelah berbicara, Yun Hao langsung berbalik dan berjalan ke tempat si Feng berada, meninggalkannya sendirian. Ekspresi Chu Xinyu berubah. Yun Hao baru saja mengatakan bahwa tidak ada orang yang hadir yang memenuhi syarat untuk memegang pedang. Untuk memverifikasi tebakannya, dia memutuskan untuk terus membiarkan orang mencoba. Mari kita lihat apakah roh pedang-pedang ini mendengarkan kata-kata Yun Hao. Bab 97, Tempat Verifikasi dan Penilaian. Di depan alun-alun, orang-orang melangkah maju satu demi satu, mencoba memegang pedang dari tingkat bawah peringkat Suan ini. Namun, tidak ada yang berhasil, dan setiap orang yang mencoba mendapatkan pedang menderita lebih besar atau lebih sedikit. Setelah lebih dari selusin orang gagal berturut-turut, tidak ada seorang pun di antara penonton yang berani melangkah maju untuk mengambil pedang. Chu Xinyu juga benar-benar memverifikasi tebakan di dalam hatinya. Roh pedang-pedang ini benar-benar mendengarkan kata-kata Yun Hao. Kejutan di hatinya berat demi berat. Berpikir bahwa pada awalnya, dia tidak bisa menjinakkan roh pedang dari pedang ini, dan dengan bantuan seorang master hebat di istana yang mahir dalam ilmu pedang, dia secara paksa menekan roh pedang, dan kemudian setelah beberapa saat pemulihan, dia mampu mengendalikan pedang ini. Bisa, sekarang Yun Hao hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan ringan, roh pedang yang sulit diatur sepenuhnya mematuhi keinginannya. Apa yang sedang terjadi? Chu Xinyu tidak bisa mengetahuinya sama sekali untuk sementara waktu. Melihat tidak ada yang melangkah maju untuk mengambil pedang lagi, Chu Xinyu hanya bisa menggenggam pedang di tangannya. Berdengung, suara pedang terdengar, dan beberapa menahan tangannya. Chu Xinyu merasa tidak berdaya di dalam hatinya, bahkan dia tidak bisa mengendalikan pedang ini dengan sempurna. Untungnya, Yun Hao baru saja mengatakan bahwa biarkan dia mengambil kembali pedang ini, jika tidak, Chu Xinyu merasa bahwa dia kemungkinan besar akan terluka oleh pedang ini. Setelah memasukkan pedang ke dalam cincin penyimpanan, Chu Xinyu tidak lagi mengamati pikiran orang lain,
dan perhatiannya sepenuhnya terfokus pada tubuh Yun Hao. Ini, pria macam apa dia? Di dalam hatinya, ada rasa ingin tahu yang mendalam. Samping, Liu, yang dahinya terpotong dan telapak tangannya kabur dengan daging dan darah, menemukan bahwa perhatian Chu Xinyu terfokus pada tubuh Yun Hao, dan dia langsung marah. Dia tidak akrab dengan Chu Xinyu, dan ini baru pertama kalinya dia bertemu hari ini. Tetapi penampilan dan temperamen Chu Xinyu, serta latar belakang keluarganya, semuanya membuatnya merindukannya. Dia berpikir bahwa dia adalah orang terkuat di antara penonton, dan dia harus berdiri bersama wanita seperti Chu Xinyu dan berbicara dan tertawa. Tetapi pada kenyataannya, dia sangat malu sekarang. Saudara Li, jangan marah. Bukan hanya kamu yang gagal, kami juga gagal. HMPH, jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan Yun Hao itu, mulut gagak. Pengecut itu, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memegang pedang. Kudengar dia masih seorang biksu kendo, dia sama sekali tidak pantas disebut pendekar pedang. Itu benar, bahkan jika kita gagal memegang pedang, keberanian kita tidak ada bandingannya Yun Hao. Sekelompok orang yang menderita menghibur diri mereka sendiri. Liu menarik napas dalam-dalam, menarik pandangannya yang tertuju pada Chu Xinyu, dan memelototi Yun Hao dengan ganas. Saudaraku, Yun Ying ditekan di puncak segel kekaisaran dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Jadi ketika aku dinilai di Akademi Seni Bela Diri kali ini, aku pasti akan membiarkan Yun Hao ini berbaring di kakiku. Pada saat ini, Si Feng, yang sedang berkonsentrasi pada ukiran, memasukkan pisau di tangannya ke sarung yang tergantung di pinggangnya, dan memasukkan potongan kayu yang setengah diukir ke dalam ranselnya. Dia menatap Yun Hao, yang berada di sampingnya dengan mata tertutup, dan berkata, "Saudara Yun Hao, saya pikir Anda pasti bisa memegang pedang itu, mengapa Anda tidak menginginkannya?" Yun Hao perlahan membuka matanya dan berkata, "Lalu mengapa kamu tidak tertarik dengan pedang itu?" Si Feng menyeringai dan berkata, "Ayah berkata bahwa Pai tidak akan jatuh dari langit, dan jika kamu mengambil pedang itu, pasti akan ada hal lain." Yun Hao mengangguk. Ada pedang Suksin, dan dia tidak berencana untuk mengubahnya, yang merupakan salah satu alasannya. Ada alasan lain, dan itu karena Chu Xinyu. Penampilan dan temperamen, Chu Xinyu sangat memprihatinkan, tetapi Yun Hao juga langsung melihatnya di dalam. Kultivasi wanita, ini bisa disebut yang tertinggi di antara penonton. Puncak alam roh berkumpul. Selain itu, vitalitas dalam tubuh sangat kental, dan metode kultivasi pasti telah mencapai tingkat terbawah. Melihat seluruh dinasti King Feng, berapa banyak kekuatan yang dapat memiliki warisan seperti itu? Segenggam, orang seperti ini, jika dia pergi ke halaman utama Akademi Bela Diri Kekaisaran King Feng, itu normal, tetapi dia baru saja datang ke cabang kota kabupaten, dan jelas ada yang tidak beres. Sekitar setengah jam berlalu, beberapa sosok terbang lewat. Orang yang memimpin tidak lain adalah Qin Lan, Master Puncak dari Puncak Pedang Kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng. Tatapan, Qin Lan menyapu Yun Hao tanpa jejak, dan kemudian melirik penonton, mengerutkan kening. "Luka-lukamu, ada apa?" Suaranya dingin. Semua yang terluka ini berasal dari alam pengumpulan roh. Tidak banyak anak muda di alam roh pengumpulan yang berpartisipasi dalam penilaian, dan kebanyakan dari mereka terluka sebagai akibatnya. Chu Xinyu segera melangkah maju dan berkata, "Tuan Qin Feng, ini salahku." Dia dengan kasar menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar ini, Qin Lan mendengus, dan tidak terus menyelidiki masalah ini, dan kemudian berkata, "Besok adalah hari penilaian tahunan Akademi Bela Diri King Feng. Penilaian tahun-tahun sebelumnya menguji pikiran, pemahaman dan sebagainya. Tetapi penilaian tahun ini telah benar-benar menumbangkan cara sebelumnya, dan kali ini akan benar-benar bertarung. Besok Anda akan memasuki arai hebat yang benar-benar diblokir. Dalam susunan besar, ada 100 binatang iblis kelas menengah peringkat kuning, 50 binatang iblis tingkat tinggi peringkat kuning, dan 20 binatang iblis kelas atas peringkat kuning. Inti iblis dari binatang iblis kelas menengah tingkat kuning menghitung 3 poin. Inti iblis dari binatang iblis bermutu tinggi di tingkat kuning menghitung 10 poin. Inti iblis dari binatang iblis luar biasa peringkat kuning menghitung 30 poin. Selain itu, ada 3 binatang iblis yang dekat dengan tingkat bawah peringkat Suan, dan inti iblis dari salah satu dari 3 binatang iblis ini dapat menghitung 300 poin.
Waktu penilaian berlangsung selama 3 hari, dan setelah penilaian, peringkat ditentukan sesuai dengan jumlah poin, dan setelah penilaian, poin tidak akan dibersihkan, dan poin yang diperoleh selama penilaian akan menjadi kredensial bagi Anda untuk mendapatkan sumber daya di Akademi Bela Diri King Feng. Sebanyak 136 orang berpartisipasi dalam penilaian tersebut. Akademi Seni Bela Diri King Feng telah mengurangi jumlah orang yang diterima tahun ini, dan hanya 50 teratas yang diterima. Di tengah lapangan, ada banyak diskusi berbisik. Penilaian tahun ini sangat ketat, bisa disebut yang paling banyak. Metode penilaiannya memang kejam, tetapi juga bermanfaat. Poin pada saat penilaian tidak jelas, yang sangat menarik. Lagi pula, setelah bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng, poinnya terlalu penting, dan hampir semua sumber daya perlu ditukar dengan poin. Di Akademi Bela Diri King Feng, jika Anda menginginkan poin, Anda hanya dapat pergi ke tugas. Sekarang kita bisa mendapatkan poin dengan melakukan penilaian. Setelah lulus penilaian, Anda dapat menggunakan poin di Akademi Bela Diri King Feng untuk menukar sumber daya yang Anda butuhkan. Dalam waktu singkat, Anda pasti akan dapat meningkat pesat. Qin Lan melirik semua orang dan berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mengajukan pertanyaan sekarang. Seseorang di lapangan segera bertanya, Tuan Qin Feng, perhitungan poin tidak didasarkan pada pembunuhan, tetapi pada jumlah inti iblis. Apakah itu berarti bahwa selama proses penilaian, orang-orang yang berpartisipasi dalam penilaian tidak harus membunuh binatang iblis? Qin Lan, kamu harus memiliki kekuatan itu, kamu merampok semua orang, itu kemampuanmu. Tuan Qin Feng, tidak satu pun dari 3 binatang iblis yang dekat dengan tingkat bawah dari peringkat Xuan yang dapat membunuh mereka. Jadi bisakah kita membentuk tim? Qin Lan, jika Anda memiliki daya tarik itu, Anda dapat membentuk tim yang terdiri dari semua orang untuk berburu binatang iblis, dan untuk binatang iblis yang Anda buru dalam satu tim, Anda dapat mendistribusikan poin sesuai dengan cara yang disepakati oleh tim Anda. Tuan Qin Feng, berburu binatang iblis, risiko dapat terjadi kapan saja, selama proses penilaian. Apakah ada orang kuat di Akademi Seni Bela Diri untuk dilindungi secara diam-diam? Qin Lan tersenyum dan berkata, jika kamu takut mati, kamu bisa berhenti sekarang. Kukatakan secara bertanggung jawab, tidak ada yang akan melindungimu dalam penilaian ini. Orang-orang yang diterima oleh Akademi Bela Diri King Feng di tahun-tahun sebelumnya, bahkan jika mereka berbakat, mereka juga kekurangan darah. Tahun ini adalah tentang mengubahnya sepenuhnya. Orang yang kita inginkan tidak hanya harus memiliki bakat dan kekuatan, tetapi juga memiliki keberanian untuk bertarung. Banyak orang di antara penonton mengubah wajah mereka. Aturan penilaian Akademi Bela Diri King Feng tahun ini bisa disebut kejam, bertarung melawan binatang iblis secara langsung, bersaing satu sama lain, dan ada monster yang mungkin tidak bisa dimenangkan bahkan jika mereka membentuk tim, dan bahkan tidak ada orang kuat untuk melindungi mereka. Setelah hening beberapa saat, beberapa orang berbicara satu demi satu, dan langsung keluar. Penilaian. Mereka ingin bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng, mereka ingin mengandalkan pengaruh dan sumber daya Akademi Bela Diri untuk mencapai diri mereka sendiri, dan mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Melihat tidak ada yang mundur lagi, Qin Lan minum dengan dingin, ayo pergi ke tempat penilaian. Bab 98, penolakan lagi, balas dendam. Qin Lan berangkat dengan rakyatnya dan meninggalkan kursi kabupaten. Butuh sebagian besar hari untuk memasuki gunung besar. Pegunungan dan bebatuan curam, vegetasi tumbuh subur, dan orang-orangnya tidak dapat diakses. Ini pegunungan Tiandang. Tanpa diduga, penilaian tahun ini dilakukan di sini. Pegunungan Tiandang adalah tempat di mana binatang iblis sering muncul, tetapi sejalan dengan metode penilaian Akademi Bela Diri King Feng tahun ini. Akademi Bela Diri King Feng memiliki puncak binatang kekaisaran. Saya pikir binatang iblis yang akan kita buru ditundukkan oleh pembangkit tenaga listrik puncak binatang kekaisaran. Tetapi sekarang tampaknya ini tidak terjadi sama sekali, dan risiko yang harus kita hadapi bahkan lebih besar. Di kerumunan, ada diskusi yang dibisikkan dari waktu ke waktu, dan mereka tampak sangat khawatir tentang penilaian tahun ini. Penilaian tahun ini adalah untuk bertarung, dan kekuatan dihormati. Berburu monster, bersaing satu sama lain, tidak ada jaminan, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Setelah memasuki pegunungan Tiandang, dia terus bergegas selama setengah hari,
dan baru setelah tirai malam terbuka, Qinlan memerintahkan untuk berhenti dan beristirahat. Dia berbalik untuk melihat semua orang dan berkata, "Kamu akan menunggu di sini malam ini, besok pagi, formasi akan dibuka, dan binatang iblis yang digunakan untuk mengujimu akan ditempatkan dalam jangkauan blokade formasi." Dengan penjelasan sederhana, sosok Qinlan melintas dan pergi. Dengan Qinlan pergi, Liu segera menjadi aktif. Dia tidak menyembunyikan niatnya, dan berkata dengan keras, "Penilaian ini tidak hanya memperhatikan kekuatan individu, tetapi juga membutuhkan kerjasama tim. Tapi sebuah tim tidak boleh terlalu besar. Jika terlalu banyak orang, itu hanya akan menyebabkan poin yang terlalu tersebar, dan pada akhirnya, tidak ada yang akan mendapatkan peringkat yang baik. Jadi, saya memutuskan bahwa tim saya, hanya 5 orang, yang ingin bergabung dengan tim saya, dapat datang dan berbicara dengan saya sekarang." Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok orang berkumpul di sekitar Liu dan dengan antusias mendaftar. Setelah Liu adalah keluarga terkenal, dia juga seorang kultivator 5 kali lipat di alam roh pengumpulan, di mata semua orang, ini adalah paha, pegang dengan mantap, dan penilaiannya kuat dan stabil. Liu memilih 3 orang untuk bergabung dengan timnya, semuanya berasal dari alam pengumpulan roh, dan menghitung dirinya sendiri, mereka adalah 4 orang. Kemudian, sambil tersenyum, Liu berjalan di depan Chu Xinyu. "Nona Xinyu, saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan tim saya." Chu Xinyu berkedip, dengan sopan menjawab sambil tersenyum, dan berkata, "Terima kasih Li Gongxi atas kebaikanmu. Tapi lupakan saja, aku berencana untuk bertindak sendiri." "Liu, Nona Xinyu, binatang iblis itu berbahaya." Sebelum dia selesai berbicara, Chu Xinyu memotongnya dan berkata, "Berbahaya itu pasti, tapi aku masih lebih suka sendirian dan bebas." Liu, yang telah memakan pintu yang tertutup, kembali ke timnya dengan depresi, dan kemudian memilih seorang seniman bela diri dari alam pengumpulan roh. Chu Xinyu, yang baru saja menolak Liu, melihat ke lokasi Yun Hao, matanya berkedip, dan kemudian berjalan menuju Yun Hao. "Yun Gongxi tertarik untuk bekerja sama denganku." Yun Hao berkata, "Tidak perlu, saya suka sendirian dan bebas." Chu Xinyu. Di sisi lain, Liu melihat pemandangan ini di matanya, mengertakkan gigi karena marah, dan mengepalkan tinjunya dengan marah. "Saudara Li, Chu Xinyu ini sepertinya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." HMPH, ketika dia melihat betapa kuatnya saudara Li, dia menyesalinya. "Mengapa saudara Li harus marah? Ketika Anda memenangkan tempat pertama dalam penilaian, ketika saatnya tiba, si cantik secara alami akan mengambil inisiatif untuk memberikannya." Liu melepaskan tinjunya yang terkepal, mendengus dingin, dan berkata, "Aku akan membiarkan Yun Hao ini berjalan-jalan tanpa makan." Kerja tim terus berlanjut. Selanjutnya, Chu Xinyu menerima undangan dari beberapa tim, tetapi tanpa kecuali, Chu Xinyu menolak. Adapun Yun Hao, kecuali Chu Xinyu, yang telah mengundangnya di awal, semua orang mengabaikannya. Semua orang dapat melihat bahwa Liu tidak akan membiarkan Yun Hao bersenang-senang, siapapun yang bekerja sama dengan Yun Hao akan tidak beruntung. Malam berlalu dengan cepat. Ketika sentuhan perut putih ikan muncul di langit, tiba-tiba, di pegunungan dan hutan tidak jauh, tirai tipis naik. Segera setelah itu, seseorang dari Akademi Seni Bela Diri muncul dan berteriak, "Penilaian dimulai." Suara itu jatuh. Sebuah jembatan pelangi melewati tirai tipis dan jatuh di depan semua orang, dan semua orang segera terbang, melewati jembatan pelangi, dan memasuki tirai tipis. Di puncak gunung, Qinlan berdiri di depan seorang lelaki tua. Rambut lelaki tua itu seputih salju, wajahnya merah seperti bayi, dan dia mengenakan jubah putih. "Dinbai, apa identitas Chu Xinyu? Mengapa layak bagi Anda untuk maju dan menambahkan namanya ke daftar?" Qinlan bertanya. Orang tua itu tidak lain adalah Direktur Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan, Bai Changfeng. Bai Changfeng tersenyum tipis, membelai janggut putihnya yang panjang dengan satu tangan, dan berkata, "Tuan King Feng tidak perlu menyelidiki masalah ini. Ketika Anda harus tahu, Anda secara alami akan tahu." Qinlan mengangguk ya. "Bai Changfeng, Tuan King Feng tampaknya cukup tertarik pada Yun Hao dari keluarga Yun." Ekspresi Qinlan tetap tidak berubah dan berkata, "Yun Hao ini memiliki hati yang sangat baik."
Jadi dia punya sedikit camilan. Bai Changfeng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di dalam deretan besar tirai tipis. Setelah Yun Hao masuk, dia mulai bertindak sendirian. Karena Geng Jin, penilaian Akademi Bela Diri King Feng ini adalah yang pertama, dan dia pasti akan menang. Tapi, dia tidak segera mencari keberadaan binatang iblis itu, tetapi menemukan pangkalan dari susunan besar yang menutupi area ini. Dasar formasi tersembunyi di kaki gunung. Kekuatan spiritual. Yun Hao menyapu keluar dari lubang laut, dan tanpa memicu formasi, dia dengan mudah melewati pengaturan basis formasi tersembunyi. Dia tidak mengubah basis formasi, dia juga tidak berencana untuk mengendalikan susunan besar ini, yang keduanya pasti akan mengarah pada gerakan yang relatif besar. Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mendapatkan wawasan tentang situasi seluruh area yang dicakup oleh formasi melalui basis formasi ini. Segera, kekuatan spiritual. Yun Hao tersapu dengan bantuan kekuatan susunan besar, tidak hanya menemukan keberadaan semua orang yang berpartisipasi dalam penilaian, tetapi juga menemukan semua binatang iblis yang ditempatkan oleh Akademi Bela Diri King Feng. 3 binatang iblis yang akan dipromosikan ke tingkat bawah dari peringkat Xuan. Yun Hao tidak peduli untuk saat ini, dan berburu binatang iblis terbaik dari peringkat kuning terlebih dahulu. Mengetahui perkiraan lokasi distribusi binatang iblis, Yun Hao melewatinya dalam pikirannya, menentukan rute untuk berburu binatang iblis, dan kemudian segera meluncurkan tindakan. Sisi lain, Liu dan mereka berempat juga mencari binatang iblis. Saudara Li, kekuatan kita berlima pasti yang terkuat, hahaha. Untuk hal semacam ini, kami pasti akan memastikan bahwa saudara Li Anda mendapatkan bagian paling banyak. Menurut pendapat saya, mari kita langsung pergi ke 3 binatang iblis yang akan dipromosikan ke tingkat bawah dari peringkat Xuan. 1 adalah 300 poin. Dan setelah membunuh mereka semua, yaitu 900 poin, 150 poin untuk masing-masing dari kita berempat, dan saudara Li sendiri akan mendapatkan 300 poin. Liu, yang memimpin tim, mencibir dan berkata, kamu ikuti aku, ini adalah pilihan paling bijaksana. Penilaian ini, saya tidak hanya ingin memenangkan yang pertama, saya juga ingin membantu Anda memenangkan yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi, sekarang, saya memiliki sesuatu yang perlu Anda lakukan. Bantu saya menyebarkan berita, siapapun yang bertemu Yun Hao dan memberinya pelajaran adalah teman saya Liu. HMPH, orang bodoh-bodoh dari tempat kecil, bersihkan dia secara langsung, saya tidak berpikir tangan saya kotor, saya bisa membuatnya sulit untuk bergerak 1 inci dengan sepatah kata pun. Bab 99, Perburuan Iblis, Memadatkan Api. Yun Hao, yang berakting sendirian, menguasai perkiraan lokasi distribusi binatang iblis. Dan pada saat ini, dia langsung pergi ke lembah tempat batu-batu ditumpuk. Ho, 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 ada suara belau besar yang berkedut, bergema di seluruh lembah. Ledakan, tiba-tiba, terjadi ledakan, dan kekacauan batu meledak, dan puing-puing meledak dan debu beterbangan. Saya melihat binatang iblis dengan tubuh seperti bukit kecil bergegas keluar dari debu yang mengaduk. Yang terbaik dari Orde Kuning, badak api bertanduk 1. Ini adalah binatang iblis yang kekuatannya setara dengan seorang seniman bela diri di alam roh pengumpulan, seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik keras, dan di tengah kepalanya, ada tanduk tunggal yang tajam. Di tengah-tengah tanduk, ada aliran api. Di 2 lubang hidung besar badak api bertanduk 1, ada arus udara yang kasar, mata besar memelototi Yun Hao dengan ganas, dan kedua kuku depan terus menarik tanah. Mengaum, raungan rendah. Tubuh besar badak api bertanduk 1 segera meledak dengan kecepatan yang sangat cepat dan bergegas menuju Yun Hao, dan posisi bertanduk 1 di atas kepalanya, cahaya api juga menyapu, menutupi seluruh tubuh. Seperti bola api besar, itu menghantamnya dengan keras. Yun Hao memandangi badak api bertanduk 1 yang disembelih, ekspresinya tetap tidak berubah, langkah kakinya tidak bergerak, tangan kanannya menunjuk jari pedang, dan dalam sekejap, pedang Qi meledak dari ujung jarinya. 36 urat teknik pedang, 36 pedang Qi memicu gelombang siulan yang tajam, yang langsung berubah menjadi sangkar pedang Qi, menjebak badak api bertanduk 1 di dalamnya. Ujung tajam dengan mudah merobek lapisan api yang menutupi badak api bertanduk 1, dan membelah lapisan sisik seperti besi di bawah api.
Badak api bertanduk satu kesakitan, meraung marah, dan pada tanduk satu di atas kepalanya, api tiba-tiba menyusut. Dan kemudian menyebar dengan keras, membentuk gelombang api yang menakutkan, membakar semua pedang Qi di sekitarnya. Hanya dalam satu gerakan, badak api bertanduk satu menderita kerugian besar, kehilangan keberanian untuk terus bertarung dengan Yun Hao, berbalik, dan menyelinap pergi. Yun Hao melangkah keluar dalam satu langkah, dan langkah mendebarkan itu terungkap, tubuhnya anggun dan bebas, tetapi kecepatannya sangat cepat, dan dia menyusul badak api bertanduk satu dalam sekejap. Itu masih satu intinya, 9 pedang tak tertandingi, 9 cahaya pedang menyatu satu sama lain dalam sekejap, berubah menjadi gelombang cahaya pedang Qi yang menyala-nyala, menenggelamkan badak api bertanduk satu. Ketika gelombang cahaya aura pedang menghilang, badak api bertanduk satu jatuh ke tanah, dan tubuhnya yang besar tidak lagi memiliki sepotong daging dan kulit yang utuh, dan ia kehilangan nafas kehidupan. Yun Hao mengeluarkan inti iblis. Inti iblis dari badak api bertanduk satu berwarna merah seperti api, dan energi atribut api yang terkandung di dalamnya berlalu dengan cepat. Hati Yun Hao tergerak, mengumpulkan segel vitalitas, dan langsung mengekstraksi energi api dari inti iblis badak api bertanduk satu. Energi api di inti iblis ini, bahkan jika Yun Hao tidak mengekstraknya, setelah beberapa saat, semuanya akan hilang. Dan penilaian Akademi Bela Diri King Feng, yang dibutuhkan hanyalah inti iblis, dan tidak ada persyaratan lain. Sesaat kemudian, energi api di inti iblis badak api bertanduk satu berkumpul menjadi bola di tangan Yun Hao, dan versi miniatur dari badak api bertanduk satu samar-samar terlihat meraung di bawah cahaya api. Kekuatan spiritual. Yun Hao menghantam api, menghapus jejak yang ditinggalkan oleh badak api bertanduk satu dalam sekejap. Yun Hao memasukkan inti iblis ke dalam cincin penyimpanan, menemukan batu biru datar di sebelahnya, dan duduk di tanah. Api yang diekstraksi dari inti iblis badak api bertanduk satu, di bawah kendalinya, melayang di depannya. Selanjutnya, yang harus dia lakukan adalah buat Tinder. Tinder diakuisisi. Di markas besar Gedung Baodan di Kabupaten Beihan, nyala api yang digunakan oleh pemilik Luyi untuk memurnikan pil adalah api yang diperoleh tingkat menengah yang tidak sempurna. Yun Hao membantu Luyi memurnikan gumpalan api itu menjadi api tingkat menengah yang sempurna yang didapat. Sekarang, dia juga harus memadatkan apinya sendiri. Lagi pula, apakah itu memperbaiki pedang suksin atau menyempurnakan ramuan tingkat tinggi, dia perlu menggunakan api. Tinder, bawaan, alam adalah pilihan terbaik. Tapi api bawaan terlalu langka dan langka. Diperkirakan seluruh dinasti King Feng akan terbalik, dan akan sulit untuk menemukan jejak api bawaan. Saat ini, hanya ada satu cara untuk puas dengan yang terbaik berikutnya. Nyala api badak api bertanduk satu tidak kuat, dan bahkan jika itu memadatkan api yang diperoleh dengan sempurna, itu hanya dapat dianggap sebagai tingkat rendah. Tapi, Yun Hao punya caranya sendiri. Saya melihat bahwa tangannya dengan cepat disegel, dan gumpalan vitalitas dan kekuatan spiritual memasuki api yang mengambang di depannya. Api melonjak, secara bertahap mengembun menjadi gumpalan percikan api. Ini adalah teknik pengendalian api luar biasa tingkat surga, yang disebut teknik api Taiyan. Api yang dipadatkan dengan metode ini dapat melahap api lain dan mendorong evolusi api yang berkelanjutan. Sekarang, pertama-tama, kita akan memadatkan api yang lebih lemah, secara bertahap melahap api, berevolusi, bahkan jika itu adalah api bawaan, itu juga dapat melahap dan menyatu. Di kehidupan sebelumnya, dia menggunakan teknik api eterik untuk memadukan sejumlah besar api binatang iblis yang kuat dan api bawaan, dan melahirkan api tertinggi yang dapat membakar langit dan bumi. Api kondensasi api untuk memurnikan badak api bertanduk satu bukanlah kesulitan sedikit pun bagi Yun Hao, dan telah berhasil dalam sekejap, dan kemudian, hanya butuh sedikit lebih dari setengah jam untuk melakukan pemanasan, dan gumpalan api ini dapat dianggap terbentuk sepenuhnya. Tapi saat ini, ledakan, bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar. Mungkin bau darah yang ditinggalkan oleh perburuan badak api bertanduk satu oleh Yun Hao yang merangsang binatang iblis di dekatnya, dan beberapa binatang iblis muncul di sekitar lembah berbatu ini. 5 kepala peringkat kuning kelas menengah. Kedua ujung tangga kuning, salah satu akhir terbaik dari Orde Kuning.
Sebanyak 8 binatang iblis, berdiri di posisi yang berbeda. Semuanya menatap Yun Hao, dan mata setiap binatang iblis bersinar dengan cahaya yang ganas. Yun Hao terus memelihara api yang baru saja dipadatkan, dan melirik binatang iblis di sekitarnya. Melihat binatang iblis ini hendak membunuh Siang Yun Hao, tiba-tiba, sesosok tubuh meledak ke udara dari arah lain. Ini Si Feng, tubuh. Si Feng kuat, seperti anak panah dari tali, dan dia bergegas di depan dua binatang iblis tingkat tinggi peringkat kuning dalam sekejap. Tinjunya berayun seperti dua palu besar, menghancurkan. Ledakan, ledakan. Dua binatang iblis peringkat kuning itu langsung dihancurkan oleh tinju Si Feng. Paku, sama seperti yang dinilai Yun Hao sebelumnya. Jangan melihat kultivasi Si Feng di alam laut, tetapi kekuatan fisiknya cukup luar biasa, dan di bawah ledakan total, hanya dengan kekuatan fisiknya, dia hampir tidak bisa mengguncang seniman bela diri kedua dan ketiga dari alam roh pengumpulan. Dengan kekuatan ini, wajar untuk menghancurkan binatang iblis bermutu tinggi dari peringkat kuning. Si Feng tiba-tiba muncul, membunuh dua binatang iblis, dan langsung menakut-nakuti 5 binatang iblis tingkat rendah peringkat kuning yang tersisa untuk berbalik dan lari. Di lapangan, hanya ada satu binatang iblis superlatif peringkat kuning yang tersisa. Itu adalah harimau berbintik hitam, dengan bulu hitam dan lingkaran pola seperti mata, dan bola mata-matanya tegak dan berkedip dengan cahaya jahat. Si Feng melompat dan melompat di depan Yun Hao. Aku mungkin tidak bisa mengalahkan harimau besar ini, jadi kamu mundur dulu. Si Feng memunggungi Yun Hao, menatap harimau vertikal berbintik hitam yang ganas. Dan saat ini, ekor harimau mata vertikal berbintik hitam berdiri, dan raungan harimau mengguncang hutan pegunungan, gunung di bawah kakinya hancur, tubuh harimau dimusnahkan, dan di antara mata vertikal yang jahat, lapisan cahaya kabur menyapu terlebih dahulu, menenggelamkan Si Feng. Bab 100, masalah datang ke pintu. Mata vertikal harimau mata vertikal berbintik hitam dapat meledak dengan kekuatan pupil yang membingungkan pikiran. Pada saat ini, Si Feng diselimuti oleh kekuatan pupil harimau vertikal berbintik hitam, dan pikirannya sepertinya tersapu ke jurang maut. Dia hanya merasa bahwa dia terus-menerus jatuh, kehilangan persepsinya tentang segala sesuatu di sekitarnya. Tapi tiba-tiba, tren turun berhenti. Cahaya muncul kembali di sekitar. Si Feng, yang berkeringat dingin dalam sekejap, melebarkan matanya dan menatap Yun Hao, yang telah berdiri di depannya selama beberapa waktu. Pada saat ini, lengan kanan Yun Hao baru saja ditarik. Dan harimau vertikal berbintik hitam, tubuhnya terbang terbalik, dan cakar harimau telah dipotong, dan darah berceceran. Si Feng tercengang, apa yang baru saja terjadi? Ledakan. Tubuh harimau mata vertikal berbintik hitam menghantam tanah dengan suara tumpul, menarik kembali pikiran terkejut Si Feng. Apel Adam. Si Feng berguling ke atas dan ke bawah, hanya untuk merasakan bibirnya kering, dan berkata, lebih. Terima kasih banyak, kamu berinisiatif untuk membantuku, jadi mengapa kamu perlu berterima kasih padaku? Suara Yun Hao terdengar di telinga Si Feng, dan pada saat yang sama, Yun Hao telah mengambil langkah maju, dan dia sudah muncul di sebelah harimau vertikal berbintik hitam yang jatuh ke tanah dan belum berjuang untuk bangun. Pedang menunjuk ke suatu titik. Puff! Pedang Qi menembus kepala keras harimau bermata vertikal berbintik hitam. Yun Hao berbalik dan menatap Si Feng, yang masih tertegun, senyum muncul di wajahnya, dan berkata, sekarang cukup berbahaya, mengapa kamu maju untuk membantuku? Si Feng menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan senyum sederhana, aku merasa kamu sangat baik, kamu berbeda dari yang lain, kamu tidak meremehkanku. Yun Hao berkata, inti iblis dari harimau mata vertikal berbintik hitam ini milikmu. Si Feng tertegun sejenak, lalu mengeluarkan pisau berukir, memotong kulit dan daging harimau vertikal berbintik hitam, dan mengeluarkan inti iblis berdarah. Dia meletakkan inti iblis di rumput untuk menghapus noda darah, berjalan di depan Yun Hao, menyerahkan inti iblis kepada Yun Hao, dan berkata dengan serius, ini adalah binatang iblis yang kamu bunuh, inti iblis adalah milikmu. Kata ayah, itu bukan milikmu sendiri, kamu pasti tidak menginginkannya. Yun Hao melihat bahwa ekspresinya sangat serius, jadi dia tidak lagi mengelak dan menyingkirkan inti iblis dari harimau vertikal berbintik hitam.
Si Feng menyeringai, dan pergi untuk menggali inti iblis dari dua binatang iblis tingkat tinggi peringkat kuning yang telah dia bunuh, dan meletakkannya di beban yang dipikulnya. Saudara Yun Hao, aku tidak menyangka kekuatanmu begitu kuat. Ngomong-ngomong, aku baru saja bertemu orang lain, pria bernama Liu itu, biarkan orang memberimu pelajaran, kamu harus berhati-hati. Yun Hao tidak peduli, dan berkata, jika kamu pergi ke timur, kamu harus mendapatkan panen yang baik. Chong Sifeng bersedia berdiri dan membantu sekarang, dan Yun Hao hanya membantunya dan membiarkannya lulus penilaian dengan lebih lancar. Di arah timur, dia menghindari tiga binatang iblis yang akan dipromosikan ke tingkat yang lebih rendah dari peringkat Xuan, dan ada beberapa binatang iblis yang tidak kuat di antara yang terbaik dari peringkat kuning, dan Sifeng hampir bisa menghadapinya. Ke timur, Sifeng bergumam dan berkata, "Oke, saudara Yun Hao, kalau begitu aku akan pergi dulu. Berhati-hati." Tapi si Feng baru saja akan pergi, dan beberapa sosok muncul di sekelilingnya. "Hahaha, aku sudah menemukan Yun Hao. Saudaraku, dia," Liu Ke berkata, "bersihkan Yun Hao, dia adalah temannya, mungkin dia akan mengirimi kami beberapa inti iblis untuk membantu kami lulus penilaian." Kakak laki-laki Liu adalah murid inti dari Puncak Segel Kekaisaran. Dengan bakat Liu, begitu dia bergabung dengan Puncak Segel Kekaisaran, dia akan segera dipromosikan menjadi murid inti, dan dia akan dapat berteman dengan Liu, dan akan ada manfaat besar di masa depan. Ini adalah kesempatan langka. Si Feng berbalik dan berdiri di samping Yun Hao, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengepalkan tinjunya dan mengambil postur kering. Meskipun dia telah melihat kekuatan Yun Hao, ada beberapa seniman bela diri dari alam pengumpulan roh yang berlari sekarang, dan dia masih sedikit khawatir Yun Hao tidak akan mampu mengatasinya. Total ada 5 orang, 3 alam roh pengumpul, dan 2 di puncak alam laut, yang dapat dianggap sebagai tim yang relatif kuat, dan mereka dikelilingi dalam lingkaran, dengan cibiran di wajah mereka. "Yun Hao, katakanlah, apakah kamu terbaring di tanah dan dipukuli, atau kamu terbaring di tanah oleh kami? Awalnya, kami benar-benar tidak tertarik untuk membersihkan jenis barangmu, tapi siapa yang membuatmu menyinggung Liu? Jika Anda memberi Anda pelajaran, Anda bisa mendapatkan persahabatan Liu, dan tentu saja kami senang melakukan hal semacam ini. Yo, ada beberapa binatang iblis yang terbunuh di sini, sepertinya kita beruntung, beri dia pelajaran, dan kita masih bisa mendapatkan inti iblis di tangannya." Si Feng, yang mengepalkan tinjunya, berteriak, "Kalian terlalu berlebihan. Saudara Yun Hao tidak memiliki keluhan denganmu, hanya karena kata-kata Liu. Kamu akan menggunakan lebih banyak intimidasi untuk berurusan dengan saudara Yun Hao." Sebuah cibiran terdengar, "Bodoh, kasar dan sembrono." Benar saja, itu orang bodoh yang keluar dari gunung. Berlebihan, hahaha, Si Feng, jika Anda ingin membantu Yun Hao maju, maka kami tidak keberatan memukuli Anda, dan Anda akan tahu apa yang benar-benar berlebihan. Si Feng, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu tidak harus terlibat. Kata Yun Hao, Si Feng memiliki hati yang sederhana, dan jika dia terlibat, dia pasti akan membalas dendam di Akademi Bela Diri King Feng di masa depan. Saudara Yun Hao, jangan bicarakan ini, mereka terlalu penuh kebencian, saya akan membantu Anda menyelesaikan 2, dan Anda dapat mengurus 3 sisanya sendiri. Si Feng berteriak, dia tahu bahwa dia tidak sekuat Yun Hao, jadi dia berkata begitu. Kelima orang yang mengelilingi mereka tertawa keras. "Hanya kalian berdua, kamu ingin memberontak juga? Itu lelucon, tangani barang semacam ini, serahkan pada kita berdua." 2 dari 5 seniman bela diri puncak alam laut segera bergegas menuju Yun Hao dan Si Feng masing-masing. Si Feng hendak mengayunkan tinjunya dan bertarung. Berdengung, tiba-tiba, suara pedang yang renyah terdengar. Pedang terbang meledak dari cincin penyimpanan Yun Hao, dan cahaya biru redup menyapu udara. "Ah! Ah!" 2 jeritan mengikuti. 2 seniman bela diri puncak dari alam laut yang menyerang Yun Hao dan Si Feng jatuh ke tanah hampir pada saat yang sama, dan darah menyembur keluar dari perut mereka. "Jika kamu ingin berurusan denganku dan menjilat Liu, ini adalah keputusan paling bodoh." Suara Yun Hao sangat dingin. Suara itu jatuh. Cahaya pedang biru redup muncul lagi. Seperti hantu, itu tidak menentu, tetapi hampir ekstrim, dan dalam sekejap, ia mendengus, menembus perut seniman bela diri Spirit Gathering Realm lainnya.
Jeritan lain jatuh ke tanah. Dua sisanya, wajah mereka menjadi pucat, dan kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah menendang pelat besi, dan mereka ketakutan, dan segera berkumpul bersama, mendukung Roh Yuan, dan waspadalah terhadap cahaya pedang biru yang sulit dipahami. Pertahananmu, bagiku, bukan apa-apa. Suara acuh tak acuh. Yun Hao terdengar lagi. Cahaya pedang biru tua ditembakkan lagi. Kali ini, itu bukan lagi pembunuhan berbahaya, tetapi cahaya biru itu perkasa. Ini seperti lautan biru, langsung. Ledakan. Roh Yuan dari keduanya, di depan kekuatan cahaya pedang biru, bahkan tidak bisa bertahan dalam sekejap mata, dan langsung terkoyak berkeping-keping. Tubuh mereka juga tersapu oleh kekuatan yang begitu menakutkan, seperti layang-layang dengan tali putus, dan mereka jatuh puluhan meter jauhnya. Kemudian, dengan mendesing, cahaya pedang biru tua terbang kembali di depan Yun Hao dan bergegas ke cincin penyimpanannya. Si Feng, yang berdiri di samping Yun Hao, sekali lagi tercengang. Yun Hao tidak bergerak, dan langkah kakinya tidak bergerak. Hanya dengan senjata ajaib misterius, dia bisa menekan tim yang kuat dengan begitu mudah. Senjata ajaib, macam apa cahaya biru redup itu? Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.